Jokowi bawa cincin ruby yang berharga 6 tahun yang lalu duduk bersama salah satu tempat di Menteng. Jokowi, balikin lagi cincin itu 400 juta. Allahu Akbar. Jokowi pemimpin, Anda tanggung jawab ini di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Bahaya Anda, tahu nggak? Bahaya memang kalau orang bodoh belajar agama, apalagi ketika dia mendapatkan pengajaran dengan pemahaman yang salah. Hei Jokowi turun, bahaya Anda. Hati-hati sama Profesor Dr. Egy Sujana ini ada nih. Aktor-aktor politik busuk yang seakan-akan merekayasa. Ini kan bahaya narasi seperti ini. Ini kan adu domba sebetulnya. Kurang ajar. Tahu nggak? Bawa lari langsung. Jalan. Akhirnya dari kebodohan dia lahirlah orang-orang bodoh baru yang lebih fanatik, lebih beringas karena ketidakfahamannya. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang ingin memancing di air keruh. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Ada abwabi jahannam, menyuruh kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha, kalau ada orang ikuti mereka ini, qadhafuhu fiha, maka akan masuk ke dalam neraka. Di Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Firaun. Dan presidennya tenggelam. Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Presiden. Nah, ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Dikesankan pemerintah sekarang seperti Firaun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini kan. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Kenyataan di Indonesia ada nggak ciri-ciri yang Firaun lakukan? Suaranya itu tanda penakut itu. Untuk apa Anda tadi nyebut-nyebut Allahu Akbar? Untuk apa? Presiden kecil, Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam. Kalau itu merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam pikiran kita, nggak terkalahkan kita, nggak ada yang bisa ngalahkan kita. Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Fir'aun? Fir'aun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi, dihina-hina orang yang nggak apa-apa toh. Luar biasa kita punya negara Indonesia, dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Firaun dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Lihatlah penguasa-penguasa zolim, penguasa-penguasa yang rata-rata ngikuti cara Firaun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisi itu sombong-sombong. Ini sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Ini saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selepel ustadz atau selepel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Fir'aun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Pemahaman agama yang sangat dangkal, ini sumbernya. Jadi motifnya bisa jadi karena kedangkalan agama. Sangat tepat apabila polisi bertindak cepat untuk menangkap ataupun memproses secara hukum. Kaitannya dengan tema kita, fungsi masjid. Masjid ini sebagai pusat kebudayaan. Tapi kita lihatlah di seluruh Indonesia, masjid-masjid dikooptasi. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Artinya kita ini jangan sampai menjadi talafi. Orang yang berjubah agama,
orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Bangun masjid di Saudi, di Mesir, tidak gampang bikin masjid, harus dapat izin dari presiden dan pemerintah setempat. Di Indonesia ada duitmu, ada lahan, bikin masjid, di belakang urusan izin membangunnya. Ceramah dibatasi, harus yang punya sertifikat segala macam. Ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi kita untuk bertakwa kepada Allah. Kau cari negara seperti Indonesia yang luar biasa, dakwah. Kau pikir sulit di Indonesia berdakwah? Bandingkan di Saudi. Biar dia sarjana agama, hafal Quran, tidak punya sertifikat dari negara, tidak bisa dia ceramah. Di Indonesia, artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya, tiba-tiba dia hijrah dan tobat, baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Dia menganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya mengerti Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya, enak kalau Qurannya, sejuk di hati. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya ustadz dengan ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya ustadz. Ada aja yang diomongin kalau karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Gini tok sudah ngerti, tahu ndak? Sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Demi Allah, demi Rasul, kita masuk kategori orang beriman. Kategori orang beriman. Kategori orang beriman. Apa? Masa? Kalau Nyai sih nggak percaya, yang Nyai tahu, Egi Sujana itu adalah aki-aki ambeien. Kita beriman ini karena kehendak Allah, bukan karena pilihan kita. Suruh tobat nih aki-aki nih, ya? Suruh tobat dia. Jadi logika tadi saya bilang kita dimuliakan Allah, luar biasa kita ini. Itu fakta. Nggak ada manusia tukang rusuh ini, kapal keruk ini, profesor poligami, iya. Ya Allah. Ini orang nggak ngerti. Belum jadi apa-apa. Air mani juga belum istilahnya.
Nyai yakin 1000% tidak berdasarkan atas nama agama, karena Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Fulus. Bang Egy baru balik. Ayo bang. Siap bang.